Fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat muslim ini. Bagi umat muslim, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isi. Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga saat ini, dan bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Berikut 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Pertama, sungai di bawah laut. Definisi sungai sendiri adalah aliran air yang besar, memanjang, kemudian mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Namun melihat penelitian yang baru saja dilakukan oleh ilmuwan Jacques-Yves Cousteau, pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, sepertinya sungai perlu didefinisikan ulang. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal inilah yang telah disampaikan Al-Quran lewat surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kedua jasad Firaun yang masih utuh. Firaun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975 Presiden Perancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun, Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille. Penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Firaun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini, kami biarkan engkau hai Firaun terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Ketiga, sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti dari bayi hingga dewasa pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Keempat, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang muslim pasti pernah mendengar arti dari Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya dinamakan perit. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu.
Kelima, tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah, garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Keenam, fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Choco, Kolombia. Sebagian sampel diambil dan analisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu darah. Quran Surat Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ketujuh, ledakan Big Bang. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lain, teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Begitulah yang juga disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kedelapan, bahtera kapal Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampak setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran Har ayat 44 yang artinya, hai bumi tahanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi tempat yang tinggi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Setelah selang dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nuh tersebut. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian bangkai kapal tersebut ditemukan pada 11 Agustus tahun 1979 di wilayahnya. Kesembilan, segala yang hidup berasal dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan. Apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian ternyata benar bahwa segala yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Surat Al-Anbiya menjelaskannya di ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ke-10 fakta tentang jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahi, apakah mengandung kromosom X atau Y. Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam surat An-Najm ayat 45-46. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Sebelum penemuan itu diperoleh, masyarakat menganggap bahwa penentu jenis kelamin berasal dari wanita, bukan dari air mani si pria. Demikianlah 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.